Halo Mantapi, ketemu lagi di channel Benar Berkawan. Ini satu perjalanan riding tipis-tipis, urusannya sama kerjaan. Pagi kami berangkat jam 6 dari Bojonegoro menuju ke air terjun Putri Ngelirip di Tuban. Oke, selamat pagi Mat Nabi. Sekarang kita riding pagi-pagi perjalanan ke Tuban, ke air terjun Putri Ngelirip. Ya, saya tinggal 25 kilo lagi, 36 menit dari Bojonegoro. Agenda pagi ini itu kita mau penyampaian materi, ya, ngisi materi bareng teman-teman Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk pengelola di air terjun Ngelirip. Ini kalau satu tadi malam saya belajar dari data sekunder, ini satu destinasi yang cukup populer, bagus di Tuban. Bahkan di datanya itu dia pas peak season itu bisa ada kunjungan 5.000 orang dalam satu waktu. Oke, bicara soal Ngelirip, semalam data sekunder, ya, itu ada, ya, ini air terjun yang area di atasnya itu saya lihat gundul gitu, jadi deforestasi itu luar biasa. Hampir 90% area yang diduga adalah area tangkapan, catchment area yang harusnya mendukung ketersediaan air di Ngelirip itu. Di atasnya ada sumber air, kemudian itu area di atasnya itu totally deforestasi. Jadi ancaman, secara kalau dilihat, ya, ancaman banjir, longsor, terus itu sangat, peningkatan debit yang signifikan ketika terjadi hujan itu sangat dimungkinkan. Ada banyak kejadian, yang paling parah itu di 2015, entah itu ada kematian, jadi pengunjung kemudian tenggelam gitu, ya. Terus di 2000 berapa saya lupa, nanti saya lihat lagi datanya, itu sama tenggelam dan mati di bawahnya, 500 meter di bawah air terjun Ngelirip. Jadi memang faktor safety ini seperti kalau di Probolinggo itu air terjun Madakaripura itu kan bisa tiba-tiba Madakaripuranya nggak hujan, tapi di atasnya hujan, tiba-tiba debit begitu sangat tinggi, naik drastis, dan karena hutan gundul gitu, ya, itu bisa bawa material apapun tuh, even batu, lumpur, kayu, dan itu membahayakan untuk orang-orang yang sedang berwisata. Makanya safety factor itu jadi yang utama. Apalagi saya lihat, kalau benar hitungan saya, dengan luasan lahan yang dipakai untuk mensupport pariwisata itu daya tampungnya sekitar 1.200-an orang. Artinya kalau kemudian berdasar data yang ada, mereka bisa ada serbuan pengunjung sampai 5.000 dalam satu waktu, ya, dia over capacity-nya hampir
400%, artinya kemudian peningkatan risiko tidak terawasi dan sebagainya itu juga tinggi. Ya, coba nanti kita diskusikan, tapi ini jadi material yang bagus untuk kita bisa memperkaya khasanah kita tentang pengelolaan pariwisata berbasis alam, kemudian yang rawan, yang berisiko seperti ini. Itu salah satu concern dari isu ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Kan kalau di wisata pesona itu yang pertama dia harus aman. Sebelum kita bicara yang lain-lain, kita bicara dulu soal keamanan. Besok agenda kita bicara lagi tentang pengembangan pariwisata geowisata, geopark issue di kandidasi Kang Iyune Bojonegoro 2025. Ini air terjun Ngelirip ya, kita ada di sini nih. Nah, ini air terjun Ngelirip. Jadi dia dekat pemukiman warga. Nah, kita coba lihat di atasnya. Oh, sampai ke sumber mata air Kerawak itu baru ada tutupan lahan yang cukup hijau. Tapi kalau kita dalami lagi, oh ya, ini pohon. Nah, tapi area penyangganya gundul semua ini kabar buruk untuk tempat wisata seperti Ngelirip yang mengandalkan air terjun. Ini berisiko tinggi. Jadi tiba-tiba kemudian di atas hujan, banjir begitu, debitnya naik turun, risikonya ada di bawah, risikonya ada di air terjun yang ada di Ngelirip. Ini persis seperti yang ada di Madakaripura ini. Jadi kalau mereka nggak punya early warning system untuk kebencanaan, ya kejadiannya akan seperti dulu ada di Pacet, kemudian yang tiba-tiba ada longsor, terus di air terjun Sedudo itu batu turun ke bawah kena wisatawan. Dan ya ini karena kondisinya seperti ini nih. Kalau nggak salah, menurut pengelola wisata air terjun Ngelirip ini, air yang ada di depan air terjun ini itu kedalamannya di atas 10 meter. Idenya kebijakan ataupun kegiatan di situ langsung di handle oleh dinas. Ini yang ngeri, Pak. Ketok buka ya. Ini air terjun. Ini kita di sini nih. Ini Kerawak, Pak, nggih. Ini mudah-mudahan ya. Saya cek dari citra satelit. Waduh, 90% alasnya gundul, Pak. Di atas, nggih. 90% alasnya ngaruh-ngaruh yang mantap. Sing bengak-bengok iki sing mantap, ini saya yakin kerja keras ya, Pak.
Risiko kecelakaan 50% naiknya. Artinya kalau bicara mau pelayanan prima, minimum krunya di sini 63 orang. Mau dibikin shift-shiftan atau harian tergantung kemampuan. Tapi wisata mancanegara aja 2024 5 orang per bulan, dan ini dibanding dengan di Tuban ini termasuk ini. Jadi rupanya preferensi wisatawan mancanegara itu lebih ke alam kalau di politik dan sebagainya. Ini yang menjadi sebuah persoalan. Oleh karenanya wisata yang ada kita semua, Pak Multanjam dan teman-teman lainnya yang ada sekitar 39 destinasi wisata, itu rata-rata kan bottom up, bukan top down. Kita bergeliat dengan sendirinya, dengan persoalannya, dengan berdarah-darahnya. Setelah timbullah kunjungan, setelah jadinya destinasi wisata, baru timbul wacana-wacana lainnya. Nah ini seandainya gayung bersambut antara pemerintah dengan pihak pengelola yang di akar rumput, insya Allah akan bisa menggantikan garam itu apa Pak Bu? Tidak ada. Kalau nggak ada nasi masih ada jagung, nggak ada jagung ada umbi-umbian. Tapi ketika nggak ada garam, nggak ada rasa Bu. Dan dari situlah semangat kita membuat yang namanya garam dengan filosofinya itu. Bertanya kepada Bapak itu untuk direhabilitasi agar mereka bisa bisa mandiri ya, bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan kami sendiri membuka wisata itu sebenarnya tujuan awalnya adalah pelan-pelan menghapus stigma masyarakat. Jadi biar masyarakat ini nggak takut gitu loh sama kusta. Awalnya seperti itu. Jadi itu bukan atas nama pariwisata. Jadi saya sama teman-teman itu penderita kusta itu baru ketahuan umur 20 tahun. Jadi anak yang interaksi tiap hari sama kita bisa jadi dia penderita kusta tapi belum nampak itu ya. Dan waktu itu memang aku sendiri akhirnya seakan turun dan kami bersihkan itu, kami bangun instalasi secara mandiri. Tapi ya mohon maaf, aku ngalang-alai COVID Pak, gawe apa sebenarnya APD itu dari atas sampai bawah. Karena mohon maaf, temanku yang dokter pun ngomong aman, aku tetap dredeg ke sini. Tetap peti karena enggak ini ya. Jadi itu memang kendalanya ada di sana, tapi justru itu sebenarnya adalah, jadi kalau bahasanya begini, ada good tourism, narasi yang dibangun atas kebaikan, ada narasi yang seperti tadi. Jadi memang berangkat dari bahasanya kalau mau jadi gini, jangan sampai spiritnya mengeksploitasi orang kusta, itu dulu ya, kita sepakat itu dulu ya. Tapi ini adalah nilai tambah untuk membangun awareness. Jadi gerakannya akhir-akhir ini pedagangannya tidak mau keluar, akhirnya digarap terus-menerus sehingga mengakibatkan hutan tadi gundul, plus lambat laun pokoknya kaleng 1, kaleng 2, kaleng jadi habis. Sebetulnya program perhutanan sudah ada, kesadaran masyarakatnya yang belum ada. Itulah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun komunikasi tadi Pak, tadi kan perlu kalau pun ingin bagaimana cara terkoneksi dengan di atas yang Kerawa itu kan kemasannya itu. Iya. Mungkin langkahnya bagaimana? Langkahnya gini, kita via desa bersama dengan KPA Parengan atau Asper BKBH Mulyagung. Ya, bagaimana sekeliling sumber air ini bisa rimbun kembali. Jadi bisa menyadarkan masyarakatnya. Nanti kalau sudah tanamin, 2 tahun sudah besar keluar, jangan digarap. Kalau digarap terus menerus, nggak akan jadi. Itu soalnya apa? Penggarapnya rugi, hasil panennya menurun. Gitu.